Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suginoto dari Universitas IFET Semarang. Pada hari ini saya akan mengajar tentang sistem kelistrikan sepeda motor. Apa sih sistem kelistrikan sepeda motor? Sistem kelistrikan sepeda motor adalah sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dari baterai atau disebut dengan aki untuk mengarahkan berbagai komponen pada sepeda motor. Ada berapa banyak sih sistem kelistrikan pada sepeda motor? Coba siswa-siswa dijawab. Yang pertama yaitu busi, yang kedua aki, yang ketiga platina, yang keempat lampu, yang kelima klakson, yang keenam sekring, yang ketujuh kabel bodi, yang kedelapan spool, yang terakhir yaitu kiprok. Saya akan menjelaskan satu persatu dari aki ya. Aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik dalam bentuk energi kimia. Lalu kita akan menjelaskan yaitu fungsi aki. Yang pertama, menyalakan sistem starter untuk menghidupkan sistem mesin. Yang kedua, memberi arah induksi rotor alternator. Yang ketiga, memberi suplai arus listrik ke dashboard sebagai sistem informasi terkait kendaraan saat pertama kali mau mengemudi atau mau masuk. Yang keempat yaitu membuka dan mengunci door lock. Yang kelima, memberi tegangan referensi reaksi saat mesin belum menyala. Yang keenam, menghidupkan full pump ketika mesin akan dinyalakan. Cara kerja aki yaitu reaksi kimia untuk melakukan dishead atau dengan rex head. Saat aki melepas arus, terjadi reaksi kimia menjadi reaksi atau arus listrik. Aki terdapat 12 volt. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang busi. Busi merupakan komponen paling penting di sistem pengapian sepeda motor. Tanpa busi, motor tidak dapat dihidupkan mesinnya. Busi motor memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh Aiken coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin ke dalam ruang bakar. Bagian-bagian busi. Yang pertama yaitu terminal. Apa sih fungsi dari terminal busi? Sebagai penghubung antara busi dengan koil pengapian, biasanya terminal busi memiliki konektor berupa plug. Namun ada juga yang berupa dengan model terminal kabel. Yang kedua yaitu ribs. Rib adalah lengkuk-lengkuk yang ada di bagian insulator.
Strip berfungsi sebagai penakut jarak antara intel elektroda dengan ground. Semakin jauh jaraknya dengan hambatan antar besi dengan ground, semakin besar hingga tegangan yang tidak terlompati dari inti LOX. Yang ketiga yaitu insulator. Insulator adalah bagian busi yang berfungsi untuk memberi topan mekanik bagi intel elektroda yang berada di tengah-tengah sekaligus sebagai isolator elektrik. Terdapat tegangan tinggi yang akan dialirkan oleh intel elektroda. Umumnya isolator terbuat dari keramik atau porcelain. Yang ketiga yaitu insulator tips. Insulator tip akan tetap kuat, tahan lama proses pembakaran hingga 600 derajat Celcius dan mampu menahan 60.000 volt. Yang kelima yaitu seal. Seal adalah sebagai penyetel atau pembatas agar kompresi yang akan di ruang bakar tidak mengalir keluar. Yang keenam yaitu metal case. Fungsi dasar dari metal case adalah sebagai pengunci busi ke silinder head. Metal case juga berfungsi yang lain, yaitu sebagai konduksi hingga panas dari busi bisa dikonduksikan ke tempat yang lain. Yang ketujuh yaitu Gentle Elector. Yang terakhir adalah gear-out. Bagian ini adalah bagian paling ujung busi yang bersinggungan dengan kabel bodi. Pada bagian ini elektron akan melompat ke intel ground. Biasanya sebagai ini yang hanya memiliki daya hantar yang baik. Selanjutnya kita akan membahas platina. Apa sih yang dimaksud platina? Platina adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pt dan nomor atom 78. Logam transmisi putih abu-abu ini padat, lunak, ulet, sangat tidak reaktif dan berharga. Namanya berasal dari istilah Spanyol platina yang jika diterjemahkan secara harfiah bertindak perak kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang lampu. Lampu kepala adalah penerangan utama pada motor. Lampu ini sistem pencerahannya utama akan di inden. Memang ini karena fungsi dari lampu kepala adalah sebagai penyedia cahaya berkapasitas besar untuk menerangi jalanan sepeda motor. Lampu terdiri ada beberapa banyak macam. Yang pertama, lampu kepala, lampu sein,
lampu indikator, dan lampu rem. Yang ke-8 kita akan menjelaskan tentang klakson. Klakson adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antar pengemudi kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain. Fungsi utama dari klakson motor yaitu memberikan isyarat kepada orang lain seperti penyeberangan jalan, penjaraan kaki, maupun penjara orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekring. Sekring atau fuse adalah salah satu alat yang digunakan sebagai pengamatan dalam suatu rangkaian kelistrikan. Apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Selanjutnya kita akan membahas kabel bodi. Kabel badan atau bisa disebut dengan kabel bodi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian kelistrikan sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebar ke beberapa komponen seperti lampu elektrik, starter, klakson, dan kunci kontak. Kabel-kabel bodi ada beberapa macam warna. Selanjutnya kita akan membahas spool generator. Spool adalah kumparan berupa lilitan kawat tembaga yang masing-masing memiliki inti batang karbon. Fungsi spool berhasil sumber listrik dengan cara berputar. Semakin sering berputar, maka spool akan cepat panas dan hangus. Penyebab kerusakan pada spool sepeda motor. Yang pertama yaitu pemakaian kendaraan terus-menerus. Karena pemakaian kendaraan yang tidak henti-henti dengan penggunaan kendaraan secara terus-menerus, otomatis spool juga bekerja secara terus-menerus. Yang kedua yaitu penambahan komponen elektrik melebihi kapasitas. Komponen elektrik pada kendaraan ini akan menyebabkan spool bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperlukan, sementara kekuatan yang dimiliki tidak sebanding. Akibatnya spool cepat menjadi panas, gosong,
akibat putaran terlalu cepat. Yang ketiga yaitu kehabisan oli. Penyebab kerusakan spool lainnya yaitu kehabisan oli. Spool motor bekerja cara berputar terus-menerus akan mengakibatkan spool aus dan kering. Pemberian oli secara terus-menerus akan membantu spool menjadi lebih awet. Selanjutnya yaitu spool kotor. Penyebab kerusakan spool yaitu adalah kotor. Kotor yang ada di spool biasanya berasal dari debu campuran air akibat pemakaian sehari-hari, misalnya kena debu di jalanan atau kena air hujan saat berkendara. Yang terakhir yaitu kiprok. Kiprok adalah sistem pengapian pada sepeda motor. Kiprok juga dikenal sebagai regulator rectifier, berfungsi untuk mengubah arus AC alternating gainers yang dihasilkan oleh alternator menjadi DC, yang dapat digunakan oleh komponen elektronik motor. Apakah motor bisa hidup tanpa kiprok? Jawabannya, motor bisa hidup tanpa kiprok dalam beberapa khusus tertentu, tetapi ini hanya bersifat sementara. Kiprok memiliki peran penting dalam sistem pengisian kelistrikan sepeda motor, dan menggunakan motor tanpa kiprok dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada aki dan performa motor secara kerusakan menular. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.